sebagai orang Islam bisa berdiri untuk kepentingan saya sebagai orang Islam, atau teman saya yang Hindu bisa berdiri untuk kepentingan Hindu, atau yang Kristen tidak bisa berdiri bebas untuk kepentingan Kristen. Perdamaian hanya bisa diciptakan ketika saya yang Muslim berdiri untuk kepentingan teman-teman saya yang Kristen, dan teman-teman saya yang Kristen bisa berdiri untuk kepentingan teman-teman saya yang Hindu, dan teman-teman saya yang Hindu bisa berdiri untuk kepentingan saya yang Muslim. Baru di situ kita bisa nyiptain perdamaian. Itu aja, nggak banyak-banyak karena saya sudah harus balik, saya sudah harus pergi ke bandara. Cuma satu, mau atau tidak? Mau atau tidak Anda memutus kekerasan? Sekarang saya tanya, mau atau tidak? Mau. Siapa yang mulai? Kita. Siapa yang mulai? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Raya yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi beliau seorang perempuan, saya juga dan kami selaku panitiaan mengucapkan selamat hari Kartini buat kita semua. Tepuk tangan. Walaupun sudah lewat ya, mungkin yang disimpan untuk tahun depan boleh. Ya, sebelum saat ini kita akan memberikan souvenir kepada kedua narasumber kita dan untuk tetap berada di tempat. Dan seperti akan diserahkan oleh Ketua Aliansi Pemuda Bali WIPA yang akan didampingi oleh Ketua Panitia Serasehan Muda Bali Bersuara untuk Keadilan dan ya, buat yang pertama yang ini untuk Mbak Inaya Wahid, saya persilahkan. Beli-beli, Mbok, mohon maaf saya harus kembali sekarang, tapi insya Allah ini bukan pertemuan pertama kita, nanti akan ada lagi pertemuan selanjutnya karena itu yang penting, kontinuitas. Semoga sukses acaranya, semoga gak hanya berhenti di sini, semoga kita semua bisa menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Terima kasih. Saya bisa mengucapkan kepada Naya Wahid. Mungkin ada apa yang dilakukan oleh Mbak Wahid tadi kita mendapatkan Selamat sore semuanya. Ini sebenarnya kebetulan mendadak sekali karena saya baru diberitahu tadi pagi mengenai acara ini, dan setelah tahu bahwa apalagi acara ini banyak melibatkan pemuda, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Surti sudah mengundang. Jadi saya langsung menyetujui dan akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Dan sebelumnya boleh kita tepuk tangan untuk kita semua karena semangat kita luar biasa, apalagi sore yang panas seperti ini. Kita masih tetap semangat berkumpul, apalagi menyuarakan suara kita semua untuk menurunkan tingkat kekerasan yang pastinya ada di Indonesia. Saya lihat catatan dulu ya. Terima kasih. Sarasehan sudah mengundang pemuda Bali Bersuara untuk HAM dan keadilan, sudah mengundang saya di sini. Dan mengapa saya tertarik sebelumnya untuk bisa ikut mendukung acara ini dan juga bisa memberikan suara dan juga bisa menyumbangkan visi saya, karena tadi pagi setelah saya berbincang dengan Mbak Surti, dan dari sini saya tahu bahwa latar belakangnya sangat bagus, bahwa kita semua kan tahu sekarang ini banyak kekerasan
kekerasan-kekerasan yang terjadi sekarang seperti misalnya di Lampung, kemudian juga ada di Sumbawa, Sampang dan Madura itu benar-benar makin lama kok makin membuat kita miris rasanya. Apalagi dulu kayaknya nggak seperti ini, tapi kok makin lama makin merajalela. Selain kekerasan juga kan kita tahu bahwa makin lama di koran itu kok kayaknya berita masalah seperti hukum yang ada di Indonesia ini makin banyak yang dilanggar, kemudian juga korupsi makin merajalela seperti kekerasan, korupsi, dan juga apalagi masalah seperti yang diundang, salah satunya saya lihat di undangan saya tadi ada Ibu Prita yang mungkin seharusnya datang hari ini, yang kebetulan mungkin telat hadir, tidak bisa, mungkin baru besok bisa. Saya lihat juga masalahnya seperti beberapa waktu lalu yang cukup membuat kita sedih. Dan juga yang pastinya belakangan ini seperti pelecehan-pelecehan paham tradisional, dan juga masalah, kita semua kan tahu belakangan banyak tempat ibadah yang ditutup yang secara paksa, dan juga banyak oknum-oknum yang malah membuat keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, dan makin oknum-oknum yang membuat keanekaragaman ini makin berkurang, dan juga malah membuat mengkotak-kotakan Indonesia. Karena kita semua tahu kan Pancasila itu adalah menyatukan semua yang berbeda dan menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah sebenarnya saya juga baru tahu latar umum secara umumnya baru sekilas, karena saya benar-benar baru fresh. Mungkin banyak yang di sini lebih tahu daripada saya, tapi Mbak Sufi juga mengatakan bahwa Dea, kamu harus memikirkan baik-baik apakah kamu bisa berjuang di sini apa enggak. Sebelumnya saya keder gitu, karena gimana ya, apalagi orang-orang yang ikut di sini ini sangat berkompeten, apalagi untuk acara yang katanya akan diadakan bulan Oktober itu yang barengan dengan Bom Bali itu ya, International Youth Interfaith Forum, yang nantinya dengan peringatan Bom Bali. Menurut saya itu, wah, itu event yang luar biasa ya, dimana seperti forum lintas agama. Jadi tidak hanya satu oknum, satu etnik, tapi banyak, sangat beraneka ragam orang-orang yang akan ada di sana dengan berbagai latar pendidikan, dengan berbagai latar profesi. Jadi pertama saya sampai merasa, wah, minder, ini bisa nggak ya saya kira-kira di sini untuk berbicara, bisa nggak kira-kira saya di sini berpartisipasi. Tapi saya kembali berpikir bahwa kita ini adalah anak-anak muda, kita ini adalah generasi muda yang menjadi ujung tombak bangsa kita. Kalau bukan kita yang bergerak sekarang, kita yang membuat suatu perubahan, kapan lagi? Jadi sekecil apapun itu, setidaknya kita sudah berusaha, dan bila kita semua bisa bergabung, hal yang kecil itu akan menjadi besar, dan kita bisa memberikan perubahan yang besar untuk diri kita, untuk orang lain, dan juga makin meluas. Karena itu, bila kita sudah mempunyai semangat, secara tidak langsung sama seperti orang ketawa katanya bisa menular. Semangat juga begitu, bila kita sudah semangat, orang-orang di samping kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, makin lama juga mempunyai semangat yang makin besar. Tentunya apa? Untuk memberikan perubahan yang lebih baik, untuk bisa mengurangi kekerasan, menjadikan Indonesia jaya, dan Bali juga. Terima kasih. Tadi kita sudah dengar sharing dari Pak Yudiandra, dan perlu juga kita sampaikan bahwa Pak Yudiandra saat ini merupakan Executive Board dari Bali International Interfaith Youth Forum. Mereka mengakui yang pentingnya kepada Pak Yudiandra saat ini. Baik. Karena di sini kita juga kehadiran lagi. Di sini juga kita kedatangan tamu yaitu dari PHDI Bali. Mungkin beliau sebagai ketua kita bisa memberikan sedikit pencerahan atau mungkin pesan-pesan untuk kita sebagai generasi muda yang mohonkan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, Om Anggabadrah, Karatula yang tulis batah, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Angayu Bagio, saya pribadi selaku PHDI yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua, nama Tinadide Dr. Andes Pasar Sasike, merasa senang dan berbangga hati berada di antara anak muda. Kalau boleh saya ungkapkan, terasa kembali muda walaupun umur kebalikan dari 35 tahun. Terkait dengan seresihan hari ini, terutama yang terhormat dari Kontras yang telah berkenan hadir, demikian juga dari Pak Inayah Wahid walaupun telah mendahului meninggalkan kita untuk kembali ke Jakarta. Di sini saya merasa bangga. Kenapa? Justru seperti apa yang disampaikan dari Sri Wedakarna, bahwa Indonesia ini dibangun oleh heroiknya semangat anak muda. Kenapa justru demikian? Anak muda lah sebagai agen pembaharuan, sebagai pelopor dalam membangun suatu negara. Dan saya sendiri selaku PHDI mengeplus dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Bali Loiper ini. Namun ada sedikit yang mengganjal di hati saya secara pribadi dan selaku PHDI juga, yang mana sekali waktu pernah juga keluar daerah sampai ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, yang mana di sana mulai tahun 72 ditempatkanlah beberapa kakak sampai ratusan ribu kakak yang dari sana membuka dan membangun apa yang disebut hutan, dan sekarang menjadi kota, dan banyak yang menempati di sana selain orang Hindu Bali, dan mereka semua berhasil. Namun sayang apa yang terjadi bagi mereka. Lain daripada itu, sebagai orang Hindu Bali, dan kita tahu Hindu bukan di Bali aja, dan kita bersyukur program pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyebarkan orang-orang Hindu Bali. Akhirnya apa? Padma Buana menyebar di semua Nusantara. Untuk apa? Supaya dari tengah apa yang disebutkan tadi oleh Sri Widakarna menyebar ke seantero jagat, ke Cakuspata, bahkan ke Astapala. Dari timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat laut, timur, barat daya, barat laut, dan timur laut. Semua menyebar Padma Buana. Namun di balik daripada itu, mohon juga kepada Bapak dari Kontras, masih segar diingatan kita kasus-kasus yang terjadi, yaitu Lampung, Sumbawa, dan lain sebagainya. Astungkara itu yang terakhir. Apa yang disepakati kemarin dengan 10 kesepakatan di Lampung, kami pribadi dan secara nasional juga kita tidak tahu persis penyelesaiannya. Apakah itu sudah ditindaklanjuti atau bagaimana? Sebab apa? Kami merasa bangga sebagai orang Bali yang para penglingsir kita dulu tahun 72, demikian meletusnya Gunung Agung, disebar ke sana. Akhirnya apa? Terjadilah vibrasi-vibrasi pada umat Hindu setempat. Dibangunlah apa yang disebutkan Padma Buana itu. Dan semoga ke depan transmigrasi tidak mungkin kita stop, penyebaran penduduk tidak mungkin di stop. Tapi melalui penyebaran penduduk itu, pemerintah Bali mestinya ada agreement untuk apa? Untuk keamanan dan kenyamanan penduduk yang ada di sana. Nah, khusus dengan generasi muda, marilah kita jangan berkiblat hanya di Bali aja. Menyebarlah ke semua antero penjuru Nusantara ini untuk membangun Nusantara ini melalui konsep Padma Buana itu. Kami dari PHDI
sering diundang keluar untuk memberikan suatu pencerahan, walaupun ilmu yang kami punyai hanya sedikit. Tapi dengan konsep nyamu beraya, mari kita bangun persaudaraan dan kebersamaan. Itulah Nusantara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Semua. Oke, semua. Ya, tadi kita sudah dengar bersama-sama sharing dari PHDI Provinsi Bali dan seterusnya. Pak? Ya, baik. Sebelum kita nanti lanjut ke sesi tanya jawab, sebentar lagi kita akan menyaksikan satu buah video lagi, yaitu yang berjudul The Last Man Standing. Silakan kepada video dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Oh ya, untuk teman-teman yang merasa agak hangat di sana bisa mencari tempat yang lebih teduh. Silakan. Nothing new. It's not an original vision. It's the vision of the rishis or the seers, sages of the ancient times. It's the vision of one earth, one sky, and one heaven. In early 2000, a group of Islamic radicals led by Adian Husseini, Secretary General of the Indonesian Committee for Solidarity of the Islamic World, began an extensive media campaign denouncing Anand Krishna and his books as anti-Islamic. In response to the black demanding the immediate release of Anand Krishna. Ya, baik, itu tadi Diberikan oleh founding fathers berdasarkan atas nilai-nilai budaya dan kebersamaan. Dalam konstitusi, bangsa Indonesia tidak mengenal istilah mayoritas maupun minoritas yang terjadi selama ini dan telah terjadi pembicaraan oleh aparat negara. Kami menuntut dengan tegas pada pemerintah untuk menghentikan perilaku ini yang sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya dan terhukum dan tidak ada perbedaan latar belakang suku, agama maupun golongan. Resolusi kita yang pertama adalah, halo, selamat sore. Salam transformasi total. Terima kasih. Resolusi kita yang pertama adalah kita harus menghilangkan dikotomi mayoritas dan minoritas di negeri ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita menandatangani resolusi ini bersama-sama.